Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk grafika komputer, ya. Dan pada pembahasan hari ini saya akan membahas tentang kurva, ya. Ini saya melanjutkan dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke to the point. Oke, next. Nah, ini pokok bahasannya, ya. So, bahasannya definisi dari kurva, ya. Yang kedua adalah pendekatan naif, lalu pendekatan matematik, lalu ada polinomial, ya, dimana polinomial di sini ada yang derajat satu, ya, yaitu berupa linier, lalu derajat 2 yang berupa kuadrat, yang lalu ada yang derajat di atas 2, ya. Lalu di sini ada trigonometri, ada lingkaran, ya, dan ada berbasis titik kontrol. Oke, next. Nah, di sini apa ini latihan, ya. Jarak titik-titik, ya. Sudut ke pusat koordinat sama. Artinya jika seumpama kita memulai, ya, membuat sebuah bidang, ya, kita kan biasanya menggunakan apa? Patokannya kan kita menggunakan GL vertex, ya kan, entah itu 3 dimensi atau 2 dimensi. Jika 2 dimensi kita cuma menggunakan sumbu X dan sumbu Y saja sebagai patokannya, dengan memberikan nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa, ya kan. Lah, patokannya itu titik tengahnya itu berada di 0,0. Artinya jika ada bidang, ya, ada bidang dan berada di pusat, ya, berada di pusat titik koordinat di 2 dimensi X dan Y, maka jika pusatnya itu berada di titik 0,0. Ya, sebagaimana contoh di sini ada bidang segi 6, ya. Dan segi 6 di sini berada di tengah, ya, berada di tengah eksekusi proyek, ya, eksekusi eksekusi program. Maka jika berada di tengah, maka titik tengahnya itu adalah titik 0,0. Ya, jika 3 dimensi, maka titiknya itu berada di 0,0,0, gitu, ya. Oke. Kita lewati. Lalu sekarang kurva. Nah, definisi dari kurva itu adalah objek, ya, yang menyerupai garis yang tidak harus lurus. Jadi kurva itu artinya curve, ya, bahasa Inggrisnya itu adalah curve. Kurva artinya melingkar, artinya seperti melingkar, tapi bukan lingkaran. Kalau lingkaran itu kan bundar, ya, apa itu namanya, ya, melingkar sempurna. Tapi kalau di sini curve artinya lingkaran yang tidak sempurna, lingkaran yang, ya, tidak seperti elips juga. Tapi soalnya kalau elips itu lingkarannya itu sempurna, ya, lingkarannya itu sempurna tapi bentuknya elips. Baik baik gini ya, kalau elips itu simetrisnya itu simetris, gitu, ya. Kalau bagian kiri dengan bagian kanan itu simetris, itu elips, gitu, ya. Artinya jika elips artinya dipotong menjadi 2 bagian, di bagian titik tertentu itu akan sama bagian kiri dengan bagian kanan, itu elips. Tapi curve ini bukan elips, ya, bukan lingkaran, tapi curve, tapi melingkar, gitu, tapi bukan lingkaran, gitu. Itu adalah pengertian dari curve itu sendiri, ya. Mana? Ini garis lurus adalah kurva khusus yang tidak memiliki lengkungan. Jadi garis lurus adalah kurva khusus yang tidak memiliki lengkungan. Itu artinya kurva juga tapi tidak bengkok, gitu. Oke, next. Lah, membuat kurva. Nah, di sini untuk membuat kurva ya, pendekatan naif, ya, naif Bayes biasanya, ya. Untuk pendekatan naif, ya, menggambarkan titik demi titik yang saling bersebelahan. Pendekatan matematik membuat kurva dengan menggunakan pendekatan matematik, yaitu dengan menggunakan persamaan matematika. Jadi intinya ada rumus, ya, rumus matematika yang berupa persamaan, ya, bukan pertidaksamaan, ya, persamaan, ya. Mungkin di dalamnya ini persamaan linier, gitu, ya. Nanti rumus itu kita masukkan ke dalam
GL vertex, karena GL vertex itu untuk menampilkan, ya. Di sini menggunakan persamaan matematika. Jika pendekatan matematik ya menggunakan persamaan matematika ya berupa polinomial, berupa trigonometri, berupa lingkaran, lalu berupa kontrol poin. Lah untuk polinomial ya, polinomial adalah persamaan matematika dalam bentuk A0 ya, A1 X, A2 X2, A3 X3 plus bla 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 sampai AN ya XN. Di sini bukan N ya tapi L. Ya, apa maksudnya? Ya sama ya. AL XL. Gak enak ya. Saya lebih suka menyebutkan AN XN gitu. Lebih suka nyebut itu. Jadi berurutan ya dari sini. Coba perhatikan di gambar yang sudah saya tandai ini ya. Ini. Kenapa ini kok nggak AX, X-nya nggak ada, yang di sini X-nya nggak ada karena X-nya itu pangkat 0. X pangkat 0 artinya di sini kan A0 ya, A0 berarti X-nya juga 0 ya kan. Karena X-nya X pangkat 0 itu sama dengan 1, maka sama dengan A0 dikalikan X0. X pangkat 0. Jadi sama dengan A0 dikalikan 1 gitu. Lalu di sini A-nya nambah 1 ya, A1 maka X-nya juga 1. Di sini A2 maka X-nya juga 2. Begitu juga ini A3 X-nya juga 3. Nah, sekarang bedanya A dengan X ini apa ya? A dengan X itu apa? Kalau A itu adalah konstan, nilai konstanta yang ada di variabel itu. Sedangkan X itu adalah variabel ya di mana variabelnya itu berbeda antara X1, X2, X3. Ini sebutannya bukan X1, X2, X3 ya, karena ini bukan variabel yang berbeda. Ini variabel yang sama, cuma bedanya antara X1, X2, X3 itu kuadrat ya. Artinya gini, A0 ditambahkan A1X ditambahkan A2X kuadrat. Nah, gitu maksudnya. Ini variabel yang sama, cuma bedanya kuadrat gitu. Ya kuadrat pangkat 3. Kalau kuadrat kan kalau 2 kan itu kan kuadrat. Kalau 3 itu kubik. Benar enggak? Kalau 4 itu apa? Rebek. Kalau 4 itu apa ya? Ya begitulah, pokoknya pangkatnya naik terus, tapi variabelnya variabel yang sama, variabel X. Lah, jika ada variabel X harus ada variabel Y. Maka nanti sama dengannya variabel Y. Gitu ya. Artinya Y sama dengan X berapa tambah berapa gitu. Gitu ya nanti ya. Oke. Limit L sama dengan 1. Bentuk X apa ini? Eksplisit Y sama dengan MC plus bentuk eksplisit Y sama dengan MX plus C. Ya. Oke, next ini kalau kuadran 1. Nah, kalau kuadran 1 ini kan X-nya pangkat 1 ya. Artinya Y ya, artinya koordinat Y itu sama dengan koordinat X ya, X MX, M-nya ini A ya, M-nya ini A dikalikan X lalu tambahkan C. C itu konstan. C konstan yang saya sebutkan di sini ini konstan versi plus, sedangkan M ini konstan yang saya sebutkan konstan itu tadi yang di sini ini. Konstan miliknya variabel itu yang dikalikan dengan variabel itu. Ngerti ya? Tapi di sini menyebutkannya bukan konstan tapi M gitu. Tapi kalau saya gampangannya itu versi saya ya, versi saya loh ya kan, versi saya kan boleh beda kan, nggak apa kan. Saya menyebutkan konstan yang miliknya variabel itu. Lah di sini X ya, untuk X kalau linear 1 artinya apa itu namanya? Kuadrannya 1 ya. Artinya cuma variabelnya pangkatnya 1. Artinya pangkat tertingginya adalah 1 gitu. Ngerti ya? X, lihat MX. Nah, X-nya ini pangkat 1. Lalu untuk kuadran 2, artinya pangkat tertingginya adalah 2. Ini. Lihat, AX2 ditambahkan BX ditambahkan C. Lah AX2 lah pangkat 2, artinya berpangkat 2.
ya pangkatnya 2 ditambahkan bx ditambahkan c, ya pangkat 2 ditambahkan, jadi pangkat tertinggi adalah kuadrat ya, karena ini kuadratnya 2 artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya. Y sama dengan ax kuadrat ditambahkan bx ditambahkan y, ya pokoknya seperti itu gitu ya. Oke, next. Lalu persamaan linier. Ya, Y sama dengan MX plus C. Ini dulu ya di SMA apa di SMP ya. Kalau seingat saya dulu saya ikut Primagama. Ikut Primagama dulu ya tahun berapa ya? Dulu di SMP ya. Ini rumus saya menemukan di SMP, pelajaran di SMP kalau nggak salah ini. Di SMP tahun 2003. Tahun 2003. Berapa tahun itu? Kalau 2003 kamu lahir apa enggak ya? Ada yang enggak lahir mungkin. Oke. Nah, ini C konstanta, M gradien atau kemiringan. Rumus M. Nah, nilai M itu kan kemiringan ya, tingkat kemiringan. M itu ya delta Y, bukan delta ya, segitiga Y dibagi segitiga X yang nilainya itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, di mana Y2 ini adalah Y titik tujuan, X2 ini adalah X titik tujuan, sedangkan Y1 itu adalah titik pangkal ya, titik pangkal. Lalu Y1 adalah Y pangkal, X1 adalah X pangkal. Itu. M juga bernilai tangen ya. Kalau bisa dihitung menggunakan rumus trigonometri. Ya, tangen. Tan ya, tan. Tan ini 0, ini bukan 0 ini. Ini bukan 0 ya. Ini sudut ya, sudut yang terbentuk dari perpotongan itu. Lah di sini persamaan linier. Ya, persamaan linier, waduh ini persamaan linier. Jadi kalau persamaan linier seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, persamaan linier itu ya persamaan ya yang memberikan nilai x dan y dengan rumusan seperti ini. Y sama dengan x berapa dikalikan x gitu ya, ditambahkan berapa gitu. Itu persamaan linier. Artinya jika y-nya ketemu maka x-nya juga ketemu. Secara otomatis itu juga ketemu. Itu persamaan linier. Persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan parametrik ya, adalah persamaan yang mengekspresikan titik-titik koordinat sebuah kurva sebagai fungsi dari sebuah variabel atau parameter. Contoh, ini persamaan linier ya. SXT sama dengan Vx dikalikan T ditambah SOX. Lalu SYT sama dengan VY dikalikan T ditambah SOY. Lah ini adalah persamaan linier. Ya, contoh. Saya rasa dulu di SMA ini sudah ini dibahas ini sama guru matematikanya. Kalau kalian kan sudah pernah diajari gitu kan ya, sudah apa ya, semoga masih ingat ya. Ini persamaan linier. Persamaan parametrik lebih mudah digambar oleh komputer. Persamaan linier Y sama dengan 2. Jika Y sama dengan 2, X nya pasti ketemu ya. Jika Y sama dengan 2 maka X nya sama dengan berapa gitu. Langsung masukkan ke rumus ya, karena persamaan linier. Artinya persamaan linier ini kan cuma satu, pangkat X-nya kan cuma satu, ya kan, nggak sampai kuadrat, ya. Artinya kuadran 1 gitu. Langsung Y-nya 2, maka langsung masukkan rumus, ya. Dihitung Y-nya disubstitusikan 2, langsung dihitung, dicari Y-nya, gitu ya. Dicari Y-nya ketemu X, nah, X-nya T. Ya, X-nya T. Nah, di sini gambarnya Y-nya ini 2, X-nya T. Artinya wah lurus ya. Lurus. Artinya X-nya enggak bukan
bukan sebuah kurva tapi garis ya, karena kuadran 1. Maka cara menggambar rumusnya ya, GL begin sama ya, GL begin sampai GLN ya. Ya di sini GL lines, GL vertexnya 10,0, GL vertexnya min 10,0, GL vertex yang ketiga 0,10, GL vertex yang keempat 0, min 10. Lalu di sini GL color. Nah, GL color. Di sini ada GL begin lagi, ya, GL begin, GL line, ya, GL line strip nih maksudnya. Lalu for ini untuk eksekusi looping ya, looping yang terus menerus. Ya. Ini kan float T ya, dimasukkan 10 ya, dimana T itu apa itu namanya, T lebih kecil atau sama dengan 10 gitu. Lalu di sini T dimasukkan di increment dari 0,1. Lalu GL vertex T, 2. Lah ini yang penting ini ya. Nah ini X masukkan ke X, Y-nya masukkan ke Y. Waduh, panahnya nggak salah ini, bukan di sini. Maksudnya gini, panahnya ini X masuk ke sini ya, masuk ke T ini ya, tak zoom ya. X ini ya, itu masuk ke sini ya, GL vertex masuk ke T yang di sini ini ya, ke T yang di sini. Sedangkan yang Y ini itu masuk yang ke sini, yang nomor 2 ini, yang 2 ini gitu ya. Oke, kita next, persamaan linear konversi ya, X Y sama dengan 2X, XT apa ini, Y sama dengan apa ini, kok gambarnya silang-silang sih, bentar, ini kok bisa gambar silang-silang ya. Oh ya, memang gambar silang-silang ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, Y sama dengan 2X, maka X-nya itu adalah T ya, Y-nya itu adalah 2T. Artinya cuma diganti T saja ya, seperti gambar yang di sini ya. Maaf, mana tadi? Nih. Mana? Ini. Ini cuma diubah ya. X sama dengan T. Karena di sini ada float ya. For float artinya T itu kita buat variabel bertipe float dengan nama variabelnya itu adalah T. Sebenarnya meskipun bukan T juga, itu juga tidak apa-apa ya. Boleh G, boleh Z, boleh. Tapi untuk gampangan, untuk di contoh ini menggunakan T ya. Kita akan menggunakan T terus. Jadi T ya, di sini variabel kan float kan T, float T. Lah di sini GL vertex ini kan T yang ditempati yang ada di sini kan T-nya miliknya X. Ya kan? Tempatnya X tapi ditempati T. Tapi T-nya nanti di increment ya, gitu terus gitu kan ya. Lalu Z-nya 2. Gitu. Z-nya 2. Gitu ya. Jika masih belum paham, silahkan tanyakan di grup. Oke, ini. Nah, di sini ya, persamaan ini ya. Yang contoh yang ini ya. Y sama dengan 2X. Maka X-nya adalah T ya. X-nya sama dengan T. Sedangkan Y-nya kan di sini kan nilainya kan 2 kali X, maka diubah menjadi 2 kali T. Ngerti ya? X-nya diubah ke T, Y-nya yang awalnya bernilai Y sama dengan 2X, maka diubah menjadi Y 2T. Artinya bedanya apa? Yang di sini X,
Ya, yang di sini itu X, yang di sini itu T, diganti T gitu. Arti ya. Begitu juga untuk yang di bawah. Yang di bawah ini Y sama dengan 2X plus 3, maka Y 2T plus 3 gitu. Cuma diubah X menjadi T. Karena T itu variabel buatan yang dibuat bertipe float gitu. Gitu ya, paham ya? X menjadi fungsi dari parameter T dan Y juga menjadi fungsi parameter T juga. Oke. Lah, persamaan linear di sini. Lah, persamaan linear ya sama dengan 2x plus 1. Ya, x diubah ke T. Nah, lihat X diubah ke T, lalu Y sama dengan awalnya 2x plus 1 diubah 2T plus 1. Cuma X-nya diubah T. Gitu ya. Kan karena persamaan linear masih belum berbentuk curveball, masih belum berbentuk kurva. Bukan melengkung, tapi masih dalam bentuk garis. Baru nanti dikuadratkan ya, kuadratkan pangkat 3, baru nanti akan ada lengkungan gitu. Nah, nanti rumusnya begini ya. Ini abaikan ya. Ini abaikan lah, ini yang penting ini. Yang saya lingkari ini. GL color ya, abaikan GL color ya. Lalu GL begin. Di sini menggunakan GL line strip. For. Nah, ini menggunakan for ya. For float. Ya, T T sama dengan minus 100 ya. Minus 10, maaf. Ya benar. Lalu T lebih kecil atau sama dengan 10. Lalu T di increment ya dengan nilai 0,1. Ya, lalu GL vertex ya, GL vertex 2F. Di sini rumusnya ini. Aduh, panahnya salah lagi. Arah panahnya salah lagi ya. Lah, X-nya kan T ya. X-nya itu T. Masukkan ke sini bagian X ya. Karena GL vertex 2F. 2F itu kan itu dua dimensi, X dan Y saja. Maka cukup 2 saja. T, X-nya diisi bukan kolomnya, isian X-nya itu diisi T, sedangkan isian untuk Y-nya diisi 2T plus 1 di sini. Ini bagian Y-nya diisi 2 kali T ya plus 1 seperti ini. Paham ya? Jadi X dan Y jadi T, 2 bintang T plus 1 gitu. Ngerti ya, paham ya? Cuma masukkan ke dalam itu saja gitu. Masukkan ke dalam itu Masukkan ke dalam X dan Y gitu. Tapi GL vertexnya ini di for ya, artinya terus menerus ngeloop gitu ya. Oke. Next, persamaan kuadrat berikutnya. Sekarang persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk eksplisit Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kuadratnya paling tertinggi adalah pangkat 2 ya. Kurve kayak gini nanti outputnya ya. Bentuk parametrik. Oke, next. Persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan 2X ya min X plus 1. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Pangkat tertingginya pangkat 2, X pangkat 2. Pangkat terendahnya X pangkat 0, yaitu ya nggak ada, sama dengan dikalikan 1 soalnya. Maka X sama dengan yang tadi ya. Maka nanti ketika ingin kita masukkan ke dalam OpenGL, rumus OpenGL-nya bagaimana? X-nya sama. Kita buat variabel berupa T ya, buat variabel baru ya berupa T. Nanti T-nya itu bertipe float ya, ya, agar jangkauannya lebih banyak ya. Lah, X-nya dimasukkan ke dalam T, lalu Y-nya dimasukkan juga ke dalam T. X-nya ini yang 2X kuadrat min X plus 1 diterjemahkan ke dalam bahasa T. Oke, gitu. Curveball ini kayak gini ya. Ya, melengkung itu ya. Ya,
Jadi intinya cukup memasukkan saja ya. Ini abaikan ya. Ini abaikan yang ini. Lah ini yang diperhatikan ya. Ini yang diperhatikan. Nah, ini X-nya ini ya. Ini X-nya masukkan ke bagian X yang di sini. Nah, masukkan ke X yang di sini. Lalu Y-nya yang awalnya ini diterjemahkan ke 2T kuadrat min T plus 1, masukkan ke bagian miliknya T. 2 kali T lagi, dikurangi T plus 1 gitu, sama ya. Saya rasa kalian sudah paham ini. Kalau masih belum paham, silakan kita diskusikan bersama. Kalau kalian malu bertanya di grup, ya malu, takut dianggap bodoh, takut dianggap tidak tahu, silakan hubungi saya secara pribadi gitu ya. Oke, ini menggambarkan kurva looping ya. Nah, untuk kurva linier kita dapat menggunakan GL line loop. Ya, GL line loop artinya linier, artinya masih belum dalam bentuk kurva, masih dalam bentuk garis gitu ya. Artinya pangkat tertingginya itu masih pangkat 1, X-nya itu masih pangkat 1. Maka Lun Live ya, kita menggunakan GL line loop, GL line loop atau GN line strip. Lah untuk kurva kuadrat lah, kalau X-nya itu kuadrat ya, dan derajat yang lebih tinggi, artinya X kuadrat atau X pangkat 3 atau X pangkat 4 dan seterusnya, maka kita menggunakan GL line strip. Ngerti ya? Interval untuk parameter T haruslah cukup kecil supaya kurva yang digambar terlihat halus atau smooth. Titik awal dari titik akhir looping tidak harus sesuai glue or to 2D. Nah, persamaan polinomial derajat yang lebih besar daripada 2. Lah, tadi kan derajat yang kuadratnya kuadran 2, kuadratnya paling tinggi 2. Ah, sekarang bagaimana untuk kuadran yang lebih besar daripada 2? Artinya lebih besar daripada 2 ya minimal pangkat 3. X-nya pangkat 3, pangkat 4, X pangkat 5 gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kuadrannya lebih besar daripada 2? Nah, kalau lebih besar daripada 2, maka ini contoh persamaannya saja kan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 lalu plus X. Nah, ini ada pangkat 3, ada pangkat 2. Ini bagaimana? Nah, ini kita ikuti ya. Maka sama saja ya. Di sini sama saja, X-nya masukkan, X-nya diubah T biasa ya. X-nya diubah T biasa, lalu Y-nya masukkan ke T juga yang sama. Apa? Aduh, maaf. X-nya di sini masuk ke T ini. 2X yang di sini masukkan ke T2 T pangkat 2 gitu. Lalu min 1 sama min 1 juga sama. Jadi rumusnya sama ya. Nah, ini outputnya ya. Lah ini yang GL begin, ini abaikan ya, diabaikan seperti biasa, abaikan. Lah fokusnya sekarang ke yang ini ya, fokus ke yang ini. Nah, coba praktekkan sama ya, sama kok. X di sini X, maka di sini juga sama ya, ya benar nggak? T, nah, X-nya T, koma, lihat ada koma, dipisahkan oleh koma. Lalu Y ini ya, T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah T plus 1 sama T dikalikan T dikalikan T. Jadi kalau T pangkat 3 itu T kalikan T kalikan T gitu kan, dikurangi 2T kalikan T kalikan T ditambah T min 1 sama ya. Saya rasa ini gampang ya. Oke, lalu trigonometri. Untuk trigonometri kan sinus ya, lalu kosinus ya. Benar ya? Sinus, kosinus, apalagi tan ya.
Lah untuk trigonometri, fungsi trigonometri yaitu fungsi yang terbentuk bergabung pada sudut sebuah segitiga. Jadi hitung dari sudut, ya ini kan sudut. Nah, dari sudut bisa diketahui nilai, ya kan? Itu trigonometri. Seperti ini ya rumus. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk trigonometri menggambar kurva dengan fungsi trigonometri yaitu sudut theta jadi parameter. Kita abaikan. Nah, ini trigonometri. Sinus, cos, sin sudut ya. Sin berapa, cos berapa, itu nilainya beda antara sin dengan cos itu beda. Ya. Kayaknya sin dengan cos ini apa ya, ya beda ya. Lalu ada tan. Nah ini trigonometri, ini untuk sin ya, untuk sin, lalu kosin, lalu ada tangen ya, ada kosekan. Apa mulai ya. Sebentar, masih ini ya, ada keperluan mendadak ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Berapa sepatu? Oke. Tadi ada apa? Ada keperluan mendadak ya. Nah, kita lanjut ya. Lah sin ya. Sin, kosinus, tangen. Ini nilai sinus, ini nilai x ya. Ini saya perkirakan. Nah, ini nilai x, ini nilai y. Lalu nilai sinus itu digambarkan dengan garis warna biru. Lalu kosinus warna hijau. Lalu tangen warna merah. Ya, warna merah seperti ini. Lalu kosekan itu kebalikan dari sekan ya. Kebalikan dari cos. Ini kosekan warnanya biru putus-putus. Gini sering, gini sering, nah gitu ya. Lalu sekan hijau putus-putus. Oke. Lalu kotangan merah putus-putus. Gitu ya, paham ya? Sekarang masuk ke penjelasan selanjutnya. Dalam pemrograman C++ ya, untuk memanggil fungsi trigonometri, artinya jika kita ingin memasukkan ya fungsi trigonometri rumus ke dalam program, maka kita harus perlu fitur tambahan ya. Di atasnya itu ya, di atas programnya itu dikasih include lebih kecil dari mat h lebih besar dari. Ya, ngerti ya? Dikasih ini. Jika seumpamanya tanpa ini, mana tadi? Tanpa rumus, tanpa menambahkan fitur ini, nanti kita tidak error, nanti ada kesalahan. Ya, jika menambahkan ini kita bisa mencicipi, kenapa ini? Bisa mencicipi fungsi itu. Ya, bisa mencicipi fungsi trigonometri. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh ya. GL vertex ya. Kita abaikan ini ya. Ini kita abaikan. Lah kita fokus ke ini ya. GL color, GL begin, GL line strip ya. Lalu float, looping ya, loop. Ya, loopnya dari buka kurung kurawal sini sampai tutup kurung kurawal sini. Float T dimasukkan 0, T lebih kecil atau sama dengan 6,26, T plus 0,01. GL vertexnya T. Ini. Kok salah gini. Ini GL vertex T, X-nya diisi T.
sin T. Nah, untuk menilai sin, ya, sin T. Y-nya diisi sin T. Ya, sin T, sinting. Bentuk umum fungsi sin. A sin, ya, B kalikan sudut plus C, ya, dalam sin, maka ditambahkan D, di mana A besar kecilnya amplitudo, B banyaknya gelombang dalam satuan periode, C pergeseran gelombang pada sumbu X, D pergeseran gelombang pada sumbu Y. Nah, nanti kalau dimasukkan ke dalam rumus OpenGL-nya seperti ini, ya. GL vertex, ya, 2F T, ya, X-nya dimasukkan T, 3 kalikan sin kurung 3 XT, ya, lalu plus 0,6, ya, tambahkan 4 gitu. Itu ya. Lalu lingkaran, ya, pada 3 dimensi max. Untuk membuat sebuah silinder kita membaginya menjadi beberapa segmen. Cara yang sama kita gunakan untuk membuat sebuah lingkaran, membuat titik-titik yang cukup rapat satu sama lain sepanjang jalur lingkaran. Fungsi parametriknya ini, ya, fungsi parametriknya ini kan titik paling atas itu kan 0, titik tengah itu kan 0, maka P 0 sampai ke garis X dan P, ya, itu sumbu X dan Y-nya sama, ya, maka nanti ketika ditarik melingkar itu lingkarannya nilainya sama juga, gitu kan. Nah, maka nanti untuk lingkaran, ya, untuk rumus lingkaran, ya, nanti seperti ini, ya. Di bagian GL vertex-nya cukup GL vertex, ya. Ini ke 4 sama, ya, 4 float, ya, ini untuk membuat lingkaran, ya. Float seperti biasa, masukkan. Aduh, mana tadi? Nah. Lalu GL vertex, bagian X-nya dimasukkan cos T, bagian Y-nya masukkan sin T. Arti ya, saya ulang ya. GL vertex di sini cos T, bagian X-nya dimasukkan cos T, di bagian X-nya dimasukkan sin T. Lah di sini, ya, float T, ya, float T sama dengan 1. Ini loop. Ngelup terus sampai menjadi lingkaran seperti itu. Oke. Untuk memperbesar radius lingkaran, cukup kalikan fungsi cos dan sin dengan angka tertentu, dikalikan dikalikan konstan. Ya, untuk membuat elips, angka pengali fungsi cos dan sin dibuat berbeda. Untuk membuat elips, pengalinya itu berbeda. Artinya X-nya dikalikan 5, Y-nya tidak dikalikan berapapun, di diamin tetap. Atau dikalikan juga mungkin bukan 5 juga, tapi dikalikan 2 gitu. Atau dikalikan 10, pokoknya nggak sama, pengalinya nggak sama. Gitu. Kalau ingin membuat yang versi bentuk elips, ya. Rumus yang tadi dikalikan pengalinya itu berbeda. Berbasis titik kontrol, ya, mencari fungsi yang pas dengan kebutuhan, kadangkala sukar dilakukan. Lebih mudah jika fungsinya fix, ya. Kita hanya perlu memberikan titik-titik pengontrolnya. Nah, titik pengontrolnya di sini ada Bezier curve, ya. Ada B-spline, ada 2 cara, ya. Nah, sekarang Bezier curve, ya. Bezier curve, ya, punya 4 titik kontrol. Ada sifatnya menginterpolasi P0 dan P3, ya. Mengaproksimasi, ya, P1 dan P2. Jadi curveball ya. Kurvanya itu lingkaran melingkarnya, ya, garis melingkarnya itu bukan tercipta dari rumus sinus, kosinus, bukan
bukan tercipta dari itu, tapi kita menggunakan titik, yaitu titik P0, P1, P2 dan P3. Terbuat dari 4 titik kontrol yang dimana 4 titik kontrol itu saling bergerak gitu. Nah ini, nah di sini Bezier curve-nya ya, Bezier curve-nya gambar ya. Dari gambar ya, kalau melihat dari gambar kurva ini itu terbuat dari kurvanya terbuat dari P0 ya, gabungan dari P0, P1 dan P2. Artinya bergeser. P1 nanti ini bergeser ya, bergeser. P2 karena P1 bergeser maka P2-nya juga akan bergeser ya. P3-nya juga akan bergeser secara otomatis. Jadi P1 P0, P1, P2, P3 ini secara otomatis bergeser ya, bergeser secara aturan. Bergesernya itu memiliki aturan, dan aturan itu ya memunculkan GL vertex berupa curve, berupa garis yang melengkung gitu artinya. Gitu ya, paham ya? Ini contohnya ya. B-nya secara permanen itu nilainya B0 kalikan T, P0, lalu B1 kalikan T, P1, B2 kalikan T, P2, B3 kalikan T, P3. Di mana nolnya itu OT, nilai T itu berkisar antara 0 dan 1. Ya. Termasuk 0 dan 1 juga. Lah di sini B0-nya ya, B0T. Untuk B0T-nya rumusnya ini ya. Min 1 min 3T kan itu ya, ini nilainya ini ya kan. B0 T P0 ya kan. B0 1, P0 1 juga. Jadi 1 kalikan 1 kalikan 1, maka nilainya adalah 1 ya. Nah, B1 T P1 3T 3T kuadrat T kuadrat sama dengan 1 T kuadrat gitu. Jadi B1T sama dengan 1 3T 1 T pangkat 3 ya. Ini T kuadrat ya. Kalau B3T itu sama dengan 3T kuadrat kalikan 1 min T ya. B3 sama dengan T kuadrat T pangkat 3 kuadrat terus ya. Nah seperti ini nanti P1, P2, P3 membentuk satu garis ya, terhubung. Nanti untuk ke P2 ya, P1 ke P2 itu menjadi pacuan garis ya. Lalu P2 ke P3 ya, P2 ke P3 nanti seolah-olah membentuk garis yang dimana garis itu dibuat berdasarkan titik P1, P2 dan P3 gitu ya. Jadi kita untuk membuatnya ini bukan berdasarkan rumus kuadran 1, kuadran 2, bukan berdasarkan itu, tapi menggunakan berdasarkan 4 titik ini ya, berdasarkan 4 titik gitu. Ngerti ya, paham ya? Oke, seperti ini kan garisnya kan ini kan garis sembarang ini. Ini bukan garis sembarang ya, tapi garis yang dibentuk dari menggunakan rumus-rumus yang berdasarkan 4 titik ini tadi ya. Ini ya. 4 ya, fluid. Saya tak zoom ya, fluid. B ya, integer E, float T. Lalu di sini menggunakan switch case. Nah, switch case E. Case pertama ya, case pertama 0. Case pertama 0. Return jika case-nya itu adalah 0, maka return 1 min T ya dikalikan 1 min T dikalikan 1 min T, artinya T pangkat 3. Lalu case 2, jika case-nya itu 1 ya, jika case-nya itu 1, maka return ya kembali 3 kalikan T dikalikan 1 min T dikalikan 1 min T lagi.
Lalu case 2, jika case-nya itu 2, ya return 3 x t 3 kalikan t kalikan 1 min t. Jika case-nya itu bernilai 3, return t kalikan t kalikan t. Return 0 ya mengembalikan nilai 0 ke i yang tidak valid. Float. Nah, di sini tambahkan float. X 0 sama dengan 2,0, X1 sama dengan 3,0, X2 sama dengan 6,0, X3 sama dengan 7,0. Float Y0 2,0, Y1 sama dengan 8,0, Y2 5,0, Y3 3,0. Float X4 ya, X4 7,0, X5 8,0, X6 9,0. Float Y4 2,0 ya. Lalu Y5 2,0, Y6 5,0 gitu. Nah, di sini GL begin ya, GL line ya. GL vertex ini abaikan ya, ini abaikan. Nah, kita fokus ke ini ya, fokus ke coding yang ini saja ya. Oke. GL color seperti biasa, GL begin, GL line strip, float ya, for. Nah, sudah tahu kan maksud dari for ya. For itu apa? For ya. Jadi berulang ya, berulang. Berulangnya ini t sampai 1 ya. Lebih kecil atau sama dengan 1, nanti nambahnya 0,01 itu. Agar tidak terlalu besar, gambarnya tidak terlalu besar itu. Lalu sini GL vertex ya, GL vertex 2F ya, 2FB. Nah, ini yang bagian yang penting ini ya, memasukkan rumus ke dalam ini GL vertex ya. Coba perhatikan ya, ini rumusnya dimasukkan ya, ya, rumusnya ini berhubungan dengan coding yang di sini. Nah, ingat ya, nilainya berubah-ubah setiap case-nya. Jika 0, masukkan rumus ini. Case 1 masukkan rumus itu. Case 2 masukkan rumus ini lagi. Case 3 masukkan rumus ini. Gitu ya. Nah, ini B 0,T ya. Bintang X0 ya, plus B 1,T ya, bintang X1 plus B 2,T bintang X2 plus B 3,T kalikan X3, koma, lihat ada koma, berarti dari sini dari sini ini kok nggak bisa ya, harus kayak gini mungkin. Dari sini dari sini sampai sini itu miliknya X karena di sini ada koma. Setelah koma setelah koma X-nya berakhir, diganti untuk bagian Y gitu ya, ngerti ya, paham ya? Nah, sekarang untuk bagian Y di sini ya, ini ya, B 0,T dikalikan Y0 plus B 1,T dikalikan Y1 plus B 2T kalikan Y2 plus B 3T kalikan Y3, baru GLN ya. Tercipta kurva yang seperti ini gitu ya.